Bahas tentang amalan menyambut bulan Ramadan. Sudah ada pertanyaan tadi Ustadz mengenai membayar fidyah yang dari sahabat Ibu Rizal di Kutoarjo sedang hamil besar tapi HPL-nya di akhir bulan ini. Berarti kalau akhir bulan berarti sudah puasa ya Ustadz ya, karena puasanya di tanggal 23 insyaallah. Ini apakah tetap berpuasa atau membayar fidyah saja pada saat setelah melahirkan? Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Rizal di Kutoarjo yang menanyakan tentang situasi seorang ibu yang sedang hamil tua. Bagaimana tadi sudah saya jelaskan bahwa puasa itu hukumnya fardu. Tetapi ada yang membolehkan tidak berpuasa karena adanya udzur. Nah, tadi saya katakan sakit atau dalam perjalanan. Nah, sekarang tambah lagi karena hamil tua atau menyusui. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah karena hamil itu sebaiknya kita puasa apa tidak? Kalau puasa itu bagus. Tetapi kalau puasanya itu bisa mendatangkan madorot, seperti mengganggu kehamilan karena sudah hamil tua, atau mengganggu kesehatan putra kalau menyusui, maka boleh tidak berpuasa. Ini, maka boleh tidak berpuasa. Nah, karena hukumnya boleh, ini yang harus kita paham benar. Ini banyak saudara-saudara kita nggak paham. Boleh itu adalah hukum yang sangat-sangat fleksibel. Itu. Artinya apa? Hukum boleh itu begitu orang melakukan hukum itu melahirkan hukum baru. Contoh, saya berikan contoh hukum makan. Karena terkait dengan puasa. Makan itu hukum dasarnya boleh. Orang makan juga boleh, tidak makan juga boleh. Sama. Dalam kondisi tertentu orang di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa. Tapi begitu dia melakukan tidak berpuasa, akan melahirkan hukum baru. Kita ambil contoh makan dulu. Makan hukum dasarnya mubah. Tetapi hukum makan itu begitu seseorang makan bisa menjadi wajib. Jadi orang itu wajib makan. Karena apa? Kalau tidak makan mendatangkan madorot. Tapi juga bisa berubah menjadi sunnah. Karena dia puasa mempercepat atau apa istilahnya ya, mengawalkan berbuka. Itu menjadi sunnah. Itu. Tapi bisa menjadi makruh. Sudah kenyang kok makan terus. Tapi juga bisa menjadi haram. Bulan puasa kok makan, ya haram, dosa tanpa sebab. Ini, maka kembali kepada pertanyaan Ibu Rizal. Sekarang apa yang akan menjadi alasan ibu ini untuk tidak puasa? Lalu alasannya itu, mohon maaf bahasa saya, jangan sampai salah memahami, hanya untuk
menghindari supaya tidak puasa saja, ya itu menjadi haram. Tidak boleh itu untuk tidak puasa, haram, tidak puasa haram. Tetapi kalau memang ternyata dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, karena kalau berpuasa akan mendatangkan madharat, itu menjadi wajib untuk tidak puasa. Gitu. Tapi kalau hanya untuk hati-hati, ya sunnah saja. Nah, ini. Tetapi kalau wong tidak puasa juga tidak apa-apa, puasa juga tidak apa-apa, itu kan tengah-tengah, ya makruh. Maka untuk boleh dan tidak kembali kepada individu dan sesuai dengan nasihat dokter. Disinilah Islam sangat-sangat luar biasa dalam memahami atau memberikan hukum kepada umatnya, khususnya terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Maka sangat-sangat tergantung pada dirinya, sama niatnya. Karena amal itu sangat-sangat tergantung pada niatnya. Innamal a'malu biniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung pada niatnya. Dan setiap apa yang diniatkan, dan itulah yang akan diperoleh. Tapi kalau niatnya untuk menjaga kesehatan putra, sebab menurut dokter kandungannya lemah, walaupun mungkin masih muda, bukan usia kandungan tua, ya harus. Kan begitu. Artinya hukum Islam itu, atau Islam itu nggak sulit kok. Mudah ya Ustaz ya. Maka mohon maaf lah, orang berislam itu jangan dipersulit. Nggak sulit. Begitu juga berislam itu tidak angel lah. Mula aja tinggal-ngel. Sudah mudah, maka jangan dipermudah. Inilah yang harus dipahami kita. Mbak, kita itu kadang kan sering mencari-cari alasan untuk mempermudah. Ada juga yang mencari-cari alasan untuk mempersulit. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Oke? Ya. Ya Ustadz, kalau misalkan tadi membayar fidyah nih Ustadz, misalkan saja mungkin puasanya hanya 10 hari mungkin, dan setelah itu mungkin melahirkan, Ustadz otomatis kan tidak berpuasa. Nah, membayar fidyah ini bagaimana Ustadz? Membayar fidyah itu kan bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi dikata fa antun khairul lakum, antasum khairul lakum. Seandainya kamu itu berpuasa itu lebih bagus. Cuma dari pendapat ulama, ada yang mengatakan kalau seseorang itu tidak berpuasa karena anaknya, maka dia terkena kewajiban 2. Contoh tadi, nanti anak saya kasihan, kalau sampai saya puasa tidak bisa minum susu. Nah, itu terkena 2. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, itu cukup 1. Ini. Nah, karena anak tidak mungkin untuk berpuasa, maka dia cukup fidyah, mengenyangi orang miskin. Gitu. Ya ringan sebetulnya, hanya mengenyangi orang miskin 1 kali makan. Nah, buka bersama saja sudah cukup kok. Bahkan kalau buka bersama sampai 10 orang, jadi 10 hari itu sudah cukup. Ini. Jadi gampang sesungguhnya. Jadi sudah jangan khawatirlah untuk menghadapi itu semua. Ada solusi yang insya Allah halal, dibenarkan. Yang penting kita tata niatnya, yaitu hanya untuk menggapai ridho Allah. Dan ini kembali lagi ke kondisi ibu hamil ya Ustadz ya, apakah memang diperbolehkan oleh dokter kandungannya atau memang tidak. Nah, ini kan yang tahu pastinya juga ibu hamilnya juga ya Ustadz ya, apakah
boleh bisa hamil, bisa puasa atau tidak misalkan seperti Lah itu tadi hukumnya kan boleh. ya. Hukum boleh itu manakala seseorang itu melakukan akan melahirkan hukum baru. Ya. Bisa itu menjadi wajib karena kalau dia berpuasa anaknya itu bahkan mungkin menjadi prematur. Ya, ada mudaratnya Ustaz ya. Nah, banyak madorotnya. Tapi kalau puasa, kalau tidak berpuasa anaknya menjadi sehat. Nah, itu lebih bagus untuk tidak puasa. Iya. Ini. Pastinya ada sesuatu hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu Ustaz. Dipikirkan dan secara diskusi. ilmu. Jadi tidak sekedar dipikir-pikir, kalau hanya nafsunya sendiri lain lagi. Iya, benar. Nah, maka ya ada landasan dokter spesialis kandungan lah. Jadi tidak hanya, jadi jangan tanya untuk boleh puasa apa tidak dokter, enggak. Kalau saya puasa, gimana kira-kira menurut analisa dokter kandungan saya? Bukan malah bertanya boleh atau tidak ya Ustaz ya. Bukan. Tapi menurut kesehatan medisnya bagaimana keadaannya. Lah, sementara kalau bicara boleh atau tidak, walaupun itu mengatakan jangan berpuasa, tapi kalau kita itu memang nekat berpuasa apa? Nah, Ya, benar. maka disinilah, maka pertimbangannya itu nanti setelah menanyakan ahlinya pada dirinya sendiri. Barangkali orang itu akan lebih mengutamakan Allah. Ya. Karena kadang analisa dokter dengan analisa pribadi berbeda. Yang tahu kondisi diri sendiri hanya diri sendiri ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.